Selamat datang di Project September. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Rahayu Pangastuti dari kelas 11 IPS 2 absen 2. Yuk simak video infografis berikut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 dalam aspek ekonomi. Dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh besar dalam aspek ekonomi. Buktinya, dengan adanya COVID-19 semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia, hingga menjadi masalah sosial yang kini harus dihadapi. Lalu, mengapa bisa keadaan ekonomi yang tidak stabil atau buruk menjadi masalah sosial? Karena jika keadaan ekonomi yang tidak stabil atau buruk, itu akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sehingga itu semua termasuk dalam masalah sosial yang harus kita hadapi. Eits, sebelumnya udah pada tahu belum nih masalah sosial itu apa? Nah, jadi masalah sosial adalah suatu situasi atau kondisi yang tidak searah atau menyimpang dan menyangkut orang lain atau pihak lain. Contohnya seperti gambar-gambar di atas, atau contoh lainnya ketika kamu akan pergi berkarya wisata bersama sekolah dan kamu telat datang untuk berkumpul bersama di sekolah. Hal tersebut masuk ke dalam masalah sosial karena kamu merugikan banyak orang, teman-teman, dan juga guru untuk menunggu kamu baru bisa berangkat berkarya wisata. Lalu, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah? Pertama, bansos. Bahkan, bansos ini diklaim membantu oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan dalam masa pandemi. Kedua adalah UMKM. Pemerintah juga mengakui akan selalu memperdayakan UMKM demi pemulihan ekonomi di masa pandemik ini. Jadi, sangat luar biasa sekali dampak COVID-19 ini, terutama dalam aspek ekonomi, karena meningkatkan kemiskinan. Bahkan, semua orang terkena dampaknya dan menjadi suatu masalah sosial yang kini harus dihadapi oleh negara kita. Maka dari itu, ayo kita hentikan adanya pandemi COVID-19 ini mulai dari diri kita untuk mencegah terpaparnya COVID-19 demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Berikut caranya. Menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Dapat diketahui bahwa berolahraga sangat penting sekali, terutama dalam masa pandemik seperti ini, karena dengan berolahraga kita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga persentase untuk kita terpapar COVID-19 semakin sedikit. Namun tidak perlu khawatir, bila kalian termasuk kategori orang yang tidak menyukai olahraga dalam bentuk kardio, angkat beban, dan juga yoga, kalian bisa berolahraga dalam bentuk menari. Mungkin beberapa orang heran mengapa menari termasuk ke dalam kategori olahraga. Karena menari dipercaya dapat melepaskan rasa stres dengan membiarkan tubuh kita aktif bergerak. Dan menari itu lebih baik dibandingkan olahraga lari dan membakar kalori yang lebih banyak. Selain itu, menari juga merupakan olahraga yang cenderung mudah dan dapat dilakukan kapan saja. Wah, ternyata banyak juga ya olahraga yang dapat kita lakukan dalam masa pandemik ini untuk mencegah terpaparnya virus corona. Bagaimana? Apakah kalian sudah menerapkan olahraga dalam masa pandemik ini untuk meningkatkan imunitas tubuh? Bagi kamu yang belum menerapkan olahraga dalam masa pandemik ini, ayo mulai sekarang, jangan biarkan kamu menyesal di kemudian hari. Gunakan waktumu sebaik mungkin, lakukan kegiatan produktif dalam masa pandemik ini. Sekian dari saya, terima kasih.